Lalu apa yang terjadi? Iza dakhalal masjid, ketika engkau masuk ke dalam masjid, nazila malaikatani bidu'akum bidu'ani, turun dua malaikat mendoakan engkau dengan dua doa. Allahumma ighfir lahum, ampunkan mereka ya Allah. Allahumma arhamhum, sayangi mereka ya Allah. Apa yang terjadi? Ya Allah, kalau mereka ada kena OTG, orang tanpa gejala Covid, ya Allah, angkat penyakit Covid-nya supaya rumahmu tidak kena fitnah. Subhanallah. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga Cahaya Hati News, dimanapun anda berada, bertemu lagi kita pada pagi hari yang cerah dan indah ini, yaitu masih bersama konten yang bisa menghasilkan ladang jariah dan menghantarkan kita insya Allah dekat dengan Rasulullah dan masuk bersama Rasul ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, kami doakan semoga senantiasa sehat selalu, dijauhkan dari wabah pandemi dan Covid, dan Allah lindungi kita dari musibah yang sedang menimpa negeri ini, insya Allah minal aminin. Sahabatku, berita terbaru hari ini, Suara Nasional, yaitu GP Ansor protes wali kota Bukit Tinggi wajibkan ASN pria sholat subuh berjamaah. Masya Allah. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu min ummati akhafu? Ya Rasulullah, adakah dari golongan umatmu yang sangat engkau khawatirkan ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, inna akhafu minal ummati al-imamil mudliyin. Aku khawatir, aku takut kepada umatku minad dajjal, lebih takut dan khawatir daripada datangnya dajjal. Siapa ya Rasul? Al-imamun mudliyin, imam yang menyesatkan. Seorang sholat subuh diprotes sama GP Ansor. Ini apa-apaan? Sholat subuh diprotes. Mas, hei, Masya Allah. Nih orangnya nih, luar biasa yang protes nih. Biar jelas fotonya sahabatku. Jelas ya sahabatku fotonya. Masya Allah, luar biasa. Ini nih, hafalin orangnya nih. Ya, kasih dalil hadis Quran tentang perintah Allah itu sholat dari sholat subuh. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashuda. Dan aku perintahkan kalian untuk mendirikan salat. Aqimis salata liduluki samsi, dari terbenamnya matahari. Liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, sampai terbitnya kembali matahari. Masya Allah. Dahsyat salat subuh. Bukankah Nabi Muhammad SAW yang memberikan pesan, Mas? Siapa sih namanya? Mas Lukman Hakim IST. Bukankah Nabi Muhammad SAW yang memberikan pesan? Apa pesan Nabi Muhammad SAW? Inna salatil fajar. Bahwa sesungguhnya salat fajar itu adalah ketika kita lakukan seperti salat sepanjang waktu dan sepanjang tahun. Masya Allah. Maka orang-orang yang ingin melaksanakan sholat subuh, kata Nabi Muhammad SAW, itu adalah orang-orang yang lebih kaya daripada orang yang bisa membeli bumi beserta isinya. Jelas. Kalau belum jelas, kita buka kitab Fadail Amal tentang keutamaan sholat fajar dan sholat subuh. Wali kota Bukit Tinggi Sumatera Barat, Sombar, Herman Syafar, bertentangan dengan hukum negara yang mengeluarkan aturan yang mewajibkan semua aparatur sipil ASN pria muslim salat subuh berjamaah. Sesungguhnya innal muslimun akhul muslim la yazlimuhu. Sesama muslim bersaudara, dan sesama bersaudara itu tidak boleh saling menzolimin.
Ini nyari panggung namanya ini. Apa namanya ini? Kalau bukan nyari panggung, ya tak baik. Ya. Udah Luqman. Udah Luqman kan dari sumber dah. Nenek mamak kita, datuk-datuk kita dari dulu tu, mohon maaf lahir batin, adun le subuh jam 3 nyo kerajo ngangkek kayu bakar, laloknya jam sabaleh, setelah mencari anak-anaknya lalok barunya lalok, bangunnya jam 3. Zikirnya subhanallah 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 subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu datuk-datuk awak dulu. Datuk-datuk nenek mak awak. Datuk-datuk nenek mamak kini, mudah-mudahan seperti itu. Ya, kini berapa banyak pula datuk-datuk nenek mamak? Maaf, tak semuanya. Hanya sebagian. Yang dikatakan kalau bahasa awak tu namanya oknum. Apa yang terjadi? Malam-malamnya baca batu domino orang lain. Itulah bayangan. Tapi ada beberapa ustaz dia nyampaikan bahawa orang main domino itu cadik-cadik orang itu. Bah kok bisa cadiknya sampai tahu bara jumlah batu kawan. Masya Allah. Sama batu lawannya. Itu hebatnya tu. Dia tahu di mana letak balak 6. Dia tahu di mana letak balak 5. Tapi dia nak tahu dah di mana panggilan Allah tiba. Masya Allah. Padahal ada duduk di sampingnya malaikat Israel. Maka apa yang terjadi jika wali kota bermaksud menularkan kebiasaan solat subuh berjamaah, maka beri saja contoh, tidak perlu membuatnya menjadi kewajiban yang diatur melalui peraturan wali kota. Kenapa? Karena sama sekali tidak ada dasar hukum yang menjadi landasan, baik hukum negara maupun hukum Islam, kata bidang politik dan pemerintah pengurus pusat PPJP Ansor Luqman Hakim kepada wartawan Rabu tanggal 3 Maret 2021. Masya Allah. Mohon maaf, kami bikin gerakan subuh berjamaah, datang berkah Allah. Orang-orang yang melaksanakan sholat subuh, hampir rata-rata mereka mengatakan, para netizen yang ikut sholat subuh, mereka mengatakan, apa yang terjadi mas? Mereka merasakan datangnya berkah Allah. Usahanya yang dulu susah sekarang naik. Yang dulunya karirnya susah sekarang melejit. Yang dulunya tak punya apa-apa sekarang menjadi punya apa-apa. Yang dulunya tidak baik menjadi orang baik. Maka diawali semuanya lewat subuh. Bahwa sesungguhnya ayam itu berkokok 3 kali. Kokok yang pertama, wahai bangun. Bangunlah wahai hamba Allah. Masih ada rezeki, berangkatlah ke masjid, solat subuhlah berjamaah. Kemudian apa lagi? Disampaikan lagi oleh ayam kokoruyuknya yang kedua. Kokoruyuk katanya. Apa yang terjadi? Wahai bangunlah hambanya Allah. Masih ada rezeki, berangkatlah ke masjid, solat subuh berjamaah. Kukur yang ketiga, kukuruyuk, tak juga bangun. Apa kata dia? Woi, jago leh dan sipak kalian sudah tu leh. Kini apa yang terjadi? Makanya ada kata pepatah, ketika kita bangun tidak solat subuh berjamaah, apa yang terjadi? Rezeki kita dipatok oleh ayam. Tidak sampai di situ, Nabi Muhammad juga memberikan pesan. Ternyata orang-orang yang solat subuh berjamaah itu apa yang terjadi? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salatul ghada, barang siapa yang solat subuh berjamaah di masjid, summa hatta yazkurunallah, kemudian dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Summa qa'ada yazkurunallah, kemudian dia duduk diam di masjid mengingat Allah Subhanahu wa taala hatta tataliul samsa, sampai datangnya matahari yang bernama suruk, ya. Summa salatun ra'atain, kemudian dia kerjakan salat sunat 2 rakaat namanya Isra, kana lahu alaihi ajri hajjah wal umrah tamah. Dialah orang yang mendapatkan pahala lebih baik, lebih dahsyat daripada orang yang haji dan umrah tapi tidak sempurna. Karena dikategorikan oleh Nabi, haji dan umrahnya sempurna. Jelas mas. Ia meminta Mendagri Tito Karnavian turun tangan membina wali kota Bukit Tinggi Herman Syafar. Nampak betul kau nyari kursi. Masya Allah. Rencana wali kota Bukit Tinggi mewajibkan solat subuh berjamaah bagi ASN laki-laki. Takbir! Inilah pemimpin yang dirindu-rindukan oleh umat. Inilah pemimpin yang dikejar-kejar oleh umat. Inilah pemimpin yang ditunggu-tunggu oleh umat. Bahwa pemimpin yang bisa menyelamatkan negeri, nusa dan bangsa adalah pemimpin yang selalu berjamaah. Antum khairul ummah, alaikum bil jamaah. Kalau kau yang ingin jadi umat yang terbaik, selalulah solat berjamaah. Maka apa yang terjadi sahabatku yang dirahmati Allah? Belajar kita kisah dari seorang raja,
seorang anak muda yang dinobatkan oleh Nabi akan nanti suatu saat dia berhasil merebut kota Konstantinopel, kota yang dikuasai oleh orang-orang yang bejat, orang-orang yang sadis, orang-orang yang kejam, orang-orang yang penzina, orang-orang yang munafik, orang-orang yang semuanya disebut dengan kalimat rezim. Apa yang terjadi? Dia tidak belajar di universitas. Dia hanya melakukan dua perkara. Yang pertama, waqafati bis salat. Dia sempurnakan solatnya. Solat yang bisa sempurna adalah solat berjamaah. Diawali dengan subuh. Kemudian apa yang terjadi? 40 hari dia lakukan amalan ini. Dan dia berhasil merebut kota Konstantinopel. Sehabis solat subuh berjamaah, dia laksanakan solat Jumat berjamaah pada yaumil Jum'ah. Baru selesai solat Jumat, dia kumandangkan kalimat takbir. Allahu Akbar! Akhirnya dia kuasai kota Konstantinopel. Maka Bang Herman, saya titip Bang Herman pula. Maka Bang Lukman, ya kan? Masya Allah. Pelajarilah baik-baik, ya, betapa dahsyatnya sholat subuh itu. Jadi jangan ada unsur-unsur. Abang protes ini ada unsur apa sebenarnya? Mbok ya jangan sampaikan ke berita. Duduk baik-baik, ya. Kita sesama muslim, bicara empat mata. Di Sumbar itu Masya Allah, ulama-ulama kita tersohor semua. Allahu Akbar. Dan salah satu orang yang bisa merebut kemerdekaan Indonesia ini adalah berkah dari perjuangan salah satu pejuang dari Sumatera Barat. Namanya Bung Hatta. Jadi jangan seperti inilah Bang. Sampai-sampai minta pula kepada Pak Tito Karnavian. Apa hubungannya Pak Tito Karnavian dengan sholat subuh? Rencana Wali Kota Bukit Tinggi mewajibkan sholat subuh berjamaah bagi ASN laki-laki. Perlu ditimbang lagi ungkapnya. Masya Allah. Kata Lukman, kebijakan Wali Kota Bukit Tinggi itu bisa mengakibatkan ASN yang melaksanakan sholat subuh berjamaah bukan berdasarkan ibadah. Dari mana ente tahu? Ini bisa ditangkap ente kalau begini nih. Apa sebab? Karena ente berusaha untuk meramal-ramal. Tukang ramal saja yang meramal aja sudah ditangkap kemarin. Siapa namanya? Mbak Ayu. Mbak Yayu apa Mbak Ayu? Mbak Ayu. Makanya Masya Allah sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai maksud baik wali kota malah menjadi hal negatif. Enggak negatif kok insya Allah. Misalkan terjadi perubahan niat ASN melaksanakan sholat untuk menyembah Allah menjadi sekedar melaksanakan kewajiban wali kota. Enggak. Innama a'malu binniyat. Justru mereka bangga, mereka senang, mereka punya pemimpin seperti ini. Kalau nggak percaya kumpulkan semua ASN, tanyakan satu-satu. Emang ente sudah tanya belum? Ini belum nanya, ente sudah mendemak. Mereka nanti kecewa dengan ente. Sambung Lukman. Lukman mengkritik rencana wali kota Bukit Tinggi memundurkan jam kantor, ya, setelah melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Ini menilai kebijakan itu salah kaprah. Enggak bagus. Kalau bisa Jumat itu libur. Masya Allah. Jumat itu Sayyidul Ayyam. Hari harusnya kita memberikan kemerdekaan karena dia adalah rajanya para hari untuk kesempatan beribadah. Di yaumil Jumat itu kita kalau bisa suruk, kemudian dilanjutkan dengan Isra, kajian-kajian, habis itu duha. Sudah nggak usah masuk kantor. Insya Allah berkah. Maaf lahir batin, lihat beberapa pengusaha-pengusaha yang menutup kantornya setiap hari Jumat. Jumat itu dia lakukan adalah aksi sosialnya. Berbagi, bersedekah dan segala macam. Alhamdulillah, luar biasa, betapa berkah. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Waduh, tidak benar ini kalau malah memundurkan. Apalagi mengurangi jam pelayanan masyarakat gara-gara mewajibkan sholat subuh berjamaah. Ini salah kaprah. Kewajiban ASN itu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya bagi orang Islam. Yang wajib itu melaksanakan sholat, bukan berjamaahnya. Ungkapnya salah, Mas. Betul. Yang kau bilang itu wajibnya sholat. Tapi Nabi Muhammad yang bilang as-sholatul jami'ah. Salat berjamaah itu khairul laka, lebih baik kepadamu daripada kau salat sendiri. Min salatukum fi suki, daripada buyuti, daripada kau salat sendiri di kantormu atau di rumahmu. Karena kalau salat sendiri, saya khawatir berapa banyak orang-orang yang lupa bilang rakaat dalam salat. Allahu Akbar, labarayo, ciek pedu, ha. Kemudian ada juga orang yang kehilangan kunci mobil, entah kemana-mana dicari nak ketemu. Ketika dia takbir Allahu Akbar, ingat dia kunci mobilnya di mana. Nah, yang kedua, apa yang terjadi? Sholat sendiri, nggak khusyuk. Ya, kadang ketika tak meloncat,
Maka kalau solat berjamaah itu melaksanakan solat yang seperti solat sabar. Solat yang terbaik as-salatu jami'ah, solat berjamaah. Solat yang terbaik as-salatu fi makaniha, solatlah pada tempatnya. Di mana solat laki-laki yang soleh, solat berjamaahnya di masjid. Tapi kalau ada laki-laki yang solatnya di rumah, nama-namanya laki-laki soleha. Masya Allah. Tinggal pilih mau jadi laki-laki soleh atau laki-laki soleha. Laki-laki soleh, solatnya berjamaah di masjid. Terima kasih sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan mengajak kita, menghimbau para laki-laki untuk salat berjamaah di masjid. Allazi lam yaktu khatwatan illa rafa'allahu darajatan. Setiap langkah kaki kananmu datang pahala, langkah kaki kirimu menghapus dosa. Wa hutta anhu khati'an, dan mampu mendatangkan pahala dan penghapusan dosa. Lalu apa yang terjadi? Iza dakhalal masjid, ketika engkau masuk ke dalam masjid, nazila malaikatani bidu'akum bidu'ani, turun dua malaikat mendoakan engkau dengan dua doa. Allahumma ighfir lahum, ampunkan mereka ya Allah. Allahumma arhamhum, sayangi mereka ya Allah. Apa yang terjadi? Ya Allah, kalau mereka ada kena OTG, orang tanpa gejala Covid, ya Allah, angkat penyakit Covidnya supaya rumahmu tidak kena fitnah. Subhanallah. Yang kedua, sahid Allah. Yang kedua, sahid al masjid yaumal qiyamah. Masjid nanti akan menjadi saksi di yaumal qiyamah. Ya Allah, orang ini pernah menginjak tubuhku ya Allah. Masya Allah. Kisah seorang imam ya, yang luar biasa, istiqomah pergi ke masjid. Berangkat dia keluar dari rumah. Apa yang terjadi? Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk dia ke dalam lumpur. Kemudian apa yang terjadi? Dia pulang lagi. Kemudian dia mandi. Dia pakai baju baru lagi, dia berangkat sholat subuh. Zaman dahulu tidak ada lampu, sama sekali tidak ada penerangan. Apa yang terjadi? Sahabatku ini Allah dikerjai di sama iblis. Masuk lagi dia ke dalam lumpur yang kedua kali. Kemudian dia pulang. Setelah dia mandi, dia pakai lagi baju yang bagus. Ketika dia baru melangkahkan kaki kanannya ke depan pintu rumah, dia terkejut. Ada seorang anak muda yang membawa lampu lentera. Ya, ini kisah kalau tak salah Syekh bin Baz. Kemudian apa yang terjadi? Sahabatku ini Allah diterangi beliau. Sampailah dia ke masjid. Sampai di masjid, anak muda ini tidak mau masuk masjid. Bertanya imam tadi, wahai anak muda, kenapa engkau tidak mau masuk masjid? Aku takut ya Syekh. Apa yang kau takutkan? Kalau kau tahu sesungguhnya aku bukan manusia ya Syekh. Lalu siapa? Aku iblis bin setan. Kalau kau iblis bin setan, kenapa kau terangi jalanku setelah aku masuk lumpur dua kali? Kau saja yang tidak sadar. Ketika kau masuk yang pertama kali ke dalam lumpur, kau pulang, kau mandi, kau langkahkan kaki kananmu, ribuan malaikat mengangkat tangan di hadapan rumahmu. Ya Allah, ampunkan dosa Syekh bin Baz dan keluarganya. Kemudian kau masuk lagi lumpur yang kedua kali, kau pulang, kau mandi, kau pakai lagi baju bagus, kau berangkat lagi. Datang lagi ribuan malaikat berdoa. Apa doa 700.000 malaikat tersebut? Ya Allah, ampunkan dosa Syekh bin Baz, keluarganya dan tetangganya. Lalu kenapa yang ketiga kali tidak kau biarkan? Ini yang aku takutkan Syekh, kata iblis. Apa kata iblis? Kalau kau masuk ke dalam lumpur, kau mandi, kau pakai lagi baju yang bagus, maka langkah kaki kananmu yang pertama kali, malaikat 700.000 banyaknya akan berdoa, ya Allah, ampunkan dosa Syekh bin Baz, keluarganya, tetangganya, dan seluruh orang kampungnya. Andaikan seluruh umat Islam di Indonesia ini berangkat sholat subuh berjamaah, maka insya Allah Indonesia kita akan menjadi Indonesia yang bardatun thayyibatun rabbul ghafur, karena dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah gara-gara melangkahkan kaki keluar rumah di waktu sholat subuh berjamaah di masjid. Camkan baik-baik Bang Lukman, mudah-mudahan bisa menjadi tawar sedingin dan pengobat hidayah buat kita semua, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat, kami sampaikan fakta terkini, kami sampaikan tentang kebenaran-kebenaran, kami jauhkan sahabatku dari kebodohan, kami sampaikan sahabatku yang dirahmati Allah sesuai dengan kalam Nabi, kul al-haqqu law kana murah. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Katakan kebenaran itu walau kau terintimidasi. Katakan kebenaran itu walaupun engkau berada di balik jeruji besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.